mengudara sayapnya lebar, kesambut kawat terbang rendahnya. Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Semoga sehat berkah semuanya. Mancing belut di pinggir sawah, digoreng di wajan pakai mentega. Saya salut sama semua jamaah walaupun hujan datang juga. Alhamdulillah. Tadi saya udah was-was di rumah, hujan udah cukup banyak dan ini harus pakai mantel ya. Tapi alhamdulillah walaupun hujan ya, dengan iman dan niat kita talabul ilmi dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sampai juga kita di tempat yang mulia ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita kumpul di saat yang mustajabah, di saat bulan Ramadan yang 2 bulan lalu senantiasa kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Kita senantiasa selalu berdoa, bahkan di setiap sholat 5 waktu kita nggak pernah bosan. Kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Kita senantiasa berdoa minta berkati atau diberkahi di bulan Rajab. Senantiasa kita diawali dengan masuki bulan Rajab. Bahkan beberapa hari sebelumnya kita sudah diingatkan melalui siapa? Melalui jamaah teman kita di WA, karena jarang zamannya zaman WA. Kita sudah masuki bulan Rajab. Kemudian kita sholat taubat dan memperbanyak istighfar, memohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat tahajud, dengan meneteskan air mata, karena kita akan menghadapi menyambut tamu istimewa itu bulan Ramadan yang perlu kita bersihin. Sebagaimana setiap kita suatu acara akan ada tamu agung, akan datang Bapak Pak Wali Kota, pasti jalanan dibersihin, bahkan rumah-rumah ikut ditutupin, bukan dibenerin ya, tutupin kandang ayam, tutupin ya, dipasang umbul-umbul ya. Kemudian disambut, kalau jalan saya SD dulu pakai pramuka ya, pinggir jalan. Kalau sekarang mungkin menawis kamu ya, karena kita akan nyambut tamu agung. Kemudian kita banyak istighfar di bulan Rajab, memasuki bulan Sya'ban kita senantiasa banyak berpuasa minimal ayyamul bid, yaitu 3 hari selama 1 bulan Ramadan. Ada yang dari awal, ada yang pertengahan, ada yang terakhir. Diambilnya 3 hari. Ada yang lolos sama sekali. Kemudian kita banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai wasilah kita yang telah mengajarkan kita bagaimana cara yang baik beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada saat ini kita alhamdulillah doa kita dikabul Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita masih diberi kesempatan masuki bulan yang mulia. Tamu kita udah datang. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan yang mulia, bulan Ramadan ini berlangsungnya begitu singkat. Hari-harinya pun berlalu begitu cepat. Dan pada akhirnya Ramadan ini akan meninggalkan kita dengan penuh penyesalan. Jika ini redaksinya semua penuh penyesalan, jika berarti ada pengecualian ya. Pak Ustaz Mukhtar di pendidikan lebih tahu ya, Pak Ustaz Mukhtar juga.
Ini redaksinya sama seperti surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Semua manusia, maka sesungguhnya semua manusia dalam keadaan rugi. Berarti semua rugi manusia. Ada itu ada pengecualian ilah, kecuali ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ilal ladzina amanu wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yaitu yang saling menasihati di dalam kebenaran, tentunya dengan kesabaran. Nah ini yang terakhir ini adalah susah ya, kita nasihatin orang dengan kesabaran. Dibilangin sekali, kadang-kadang kagak mau masjid ya, terus saja kita nggak bosan. Paling susah nyuruh siapa Pak? Paling susah nyuruh tetangga apa nyuruh bini? Nyuruh anak susah banget ya. Saya sendiri ngalamin, udah kita bangunin, ayo sholat subuh, entar Pak belum komat, padahal depan saya itu musola. Sampai kita udah siap, udah wudhu dan lain sebagainya, itu masih duduk Pak, cuma ada yang orang. Sampai akhirnya sampai di musola, itu bocah belum datang juga. Terus kita tidak bosan ya untuk menyuruh anak-anak kita, karena itu adalah aset kita yang nantinya akan mendoakan kita, yang akan menyelamatkan kita ketika kita sudah tidak ada. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan berlangsungnya sangat singkat bulan Ramadan ini adalah dapat kita ketahui di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 184. Semua udah paham. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, semoga menjadi orang-orang bertakwa, agar engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayyama ma'dudat, yaitu pada waktu-waktu yang ditentukan. Jadi sangat singkat ya, hari-hari yang ditentukan antara 29 sampai 30 hari. Oleh karenanya kalau kita tidak tahu seluk-beluk tentang keutamaan hikmah Ramadan, boleh jadi Ramadan akan berlalu begitu saja tanpa ada bekas dan kenangan yang berarti buat kita. Nauzubillahi min dzalik. Kita semua datangi bulan Ramadan menyambut gembira. Karena apa? Karena Ramadan ini membawa keberkahan. Contoh kecil keberkahan Ramadan yang nyata di depan kita adalah dalam kehidupan sehari-hari. Lihat sekarang banyak tukang dagang yang menggelar dagangannya, yang tadinya kurang laku menjadi laris. Ini saya mengalami sendiri. Kebenaran di masjid itu ada namanya takjil ya, dan kami menyiapkan takjil ya. Setelah itu saya ke pasarnya jam 8 itu beli tahu itu habis jam 8. Saya tanya sama penjualnya, Bapak apakah setiap hari seperti ini? Tidak Ustaz, biasanya kalau hari biasa jam 10 aja belum tentu habis. Tapi ini alhamdulillah jam 8 udah habis. Berarti puasa itu membawa keberkahan. Kemudian sore, karena kita lihat di setiap jalanan orang menggelar dagangan